Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena nasab ini nampaknya menampar kita, guys. Generasi-generasi zaman now. Dari tidur panjang, dari ternina bubukkan dengan mimpi-mimpi. Kita dibuat kaget. Ini lepas dari nasab ya, kontroversi nasab. Tetapi ini dari sisi lain. Kita dibuat kaget dengan beberapa tokoh yaitu Kiai Imaduddin, Kiai Qurtubi dan beberapa yang lainnya. Yang ketika kita cari tahu ternyata karya-karya beliau, wow, banyak banget. Kiai Imaduddin berapa puluh itu karyanya, Kiai Buya Qurtubi berapa puluh juga. Lalu kita ini kapan, mana karya kita ini? Nah, dua sosok ini adalah dari Banten gitu ya. Oleh sebab itu seakan ini menampar saya. Saya ingin akhirnya membuat gini. Saya ini malu kadang, malu, betul-betul malu. Maksud ditampar itu saya ini betul-betul malu. Kadang orang-orang menyebut saya kiai, ya bukan kadang-kadang, memang hampir semuanya menyebut saya kiai. Sebagian menyebut pinter, ada yang menyebut Gus, kecuali istri saya tidak disebut kiai, tapi nyebut sayang, atau pacar-pacar saya menyebut mantan saya sayang. Saya malu disebut kiai, tetapi saya tidak punya karya apa-apa. Ya Allah, saya ini jauh di bawah levelnya Kiai Imaduddin, Kiai Qurtubi. Kiai Imaduddin melahirkan karya-karya besar, sementara saya disebut kiai juga, tetapi tidak punya karya. Akhirnya saya memberanikan diri. Ya, maksud saya biar tidak Al-Bantani saja, tetapi ada juga dari Al-Manduri nanti yang melahirkan kitab-kitab. Ya, di Madura ini banyak orang-orang alim, tetapi jarang beliau-beliau itu yang menuliskan kitab-kitab. Ada banyak yang sudah menuliskan kitab, tetapi ya misalkan ada Kiai Ismail, Lora Ismail, ada Lora Ismail bin Khalil, ada lagi Lora Ismail di Tembangan yang juga menuliskan banyak karya kitab juga. Tetapi saya ingin menambah gitu, kalau beliau kan kiai-kiai besar, lora-lora besar, kalau saya ini kan kiai kampungan. Artinya mudah-mudahan dengan karya saya ini sebagai kiai kampungnya saja punya karya, apalagi kiai-kiai besarnya gitu ya. Jadi saya beri nama kitab ini Al-Fiqhul Ihsani ala Madhabil Imam Syafi'i bi Qolami Abdul Hanan Al-Ihsani. Mohon Kiai Imaduddin sama Kiai Qurtubi dan beberapa teman untuk memberikan komentar ya. Insya Allah nanti karena ini kitab perdana saya, akan saya tuliskan semua komentar-komentar yang positif. Kalau yang negatif, kecuali kritik yang dengan nada yang benar ya, saya akan masukkan juga nanti insya Allah. Komentar-komentarnya saya akan masukkan di dalam kitab ini. Dan insya Allah akan kita cetak nanti ya sebagai kitab perdana, bukan Al-Bantani tetapi Al-Manduri. Ini pemikiran saya begini guys, fenomena ini. Berapa banyak kalau saya pikir-pikir eman banget ya. Berapa ulama besar yang alim luar biasa, tetapi minim menuliskan karya. Ya, kita tidak bisa menyalahkan beliau ya. Beliau jarang menuliskan karya, tetapi lebih banyak membaca dan mengajarkan kitab-kitab salaf, bukan salafi ya. Adalah bentuk ketawaduan beliau, bagaimana beliau itu lebih memilih kitab-kitab yang salaf daripada kitab-kitab yang khalaf. Apalagi kemudian karya beliau takut ujub, takut takabur mungkin ya. Itu tawaduk beliau. Tetapi mindset seperti itu harus kita rubah sekarang. Ayo generasi-generasi muda sekarang, kiai-kiai yang muda, tulislah karya-karya kalian. Karena ketika ulama itu, ketika pemikiran ulama-ulama ini cemerlang bagaimanapun, toh dia akan ikut wafat, akan mati seiring dengan wafatnya para ulama itu. Ulama dari satu generasi akan digantikan ulama generasi setelahnya, digantikan oleh ulama setelahnya, dan begitu seterusnya. Nah, eman kalau mempunyai keilmuan yang luar biasa kemudian tidak menuliskan karya. Dan ini adalah bentuk bakti saya kepada guru-guru kami. Saya belum belum sempat diberikan
anugerah kelebihan ekonomi untuk menimba ilmu sampai ke luar negeri gitu ya. Kalau ulama-ulama yang lain yang menulis kitab seperti yang saya katakan adalah Lora Ismail, lainnya kan itu selain di pondok pesantren di dalam negeri di sarang ya, juga ke luar negeri gitu ya. Dan mudah-mudahan ini adalah karya dari seorang yang al-fakir, yang kiai kampung, yang nyantrinya juga di dalam negeri. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat. Kalau yang nyantri di Indonesia saja bisa membuat kitab, kenapa yang nyantri di luar dengan kealimannya tidak bisa gitu ya. Jadi ini hanya pelipur saja. Saya mudah-mudahan saya persembahkan ini untuk guru kami almarhum Kiai Haji Raden Abdul Mujib Abbas, Kiai Haji Raden Abdul Salam, dan pondok pesantren Al-Khazini, dan orang tua kami Kiai Muhammad Ihsan bin Tasir bin Ismail, dan ibu kami Nyai Naimah bin Tatarib. Dan juga ini saya sematkan Al-Ihsani, pondok pesantren kecil-kecilan kami, mohon doanya. Dan Al-Manduri itu adalah kebanggaan kami dari Madura. Jazakumullah ahsan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.